Aslinya susah. Halo, susah nggak? Susah nggak? Susah Pak. Cuma kalau nengok upahnya, nah itu yang jadi berkahnya karena upahnya. Nek gaweannya jadi nyebel ke yo. Ora oleh dahar, ora oleh ngujuk, ora oleh ini, ora oleh itu, dan jadi kan nyebel ke bebanan itu loh, bebanan. Tapi nonton upae Asia Mujunah, puasa itu perisai yang akan jadi pelindung bagi kita besok pada hari kiamat. Puasa itu nggak kayak amal yang lain. Yang mana amal yang lain itu pahalanya ada rumus, ada hitungannya. Tapi kalau puasa, fa innahu li wa ana ajibih. Puasa buatku, aku langsung yang akan membalasnya. Dibalas langsung sama Allah, nggak pakai rumus, nggak pakai hitungan. Puasa itu adalah amalan yang dengannya bisa menghapus dosa dan kesalahan kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban dan seterusnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa itu adalah amalan yang dengannya kita jadi dapat syafaat. Puasa itu adalah amalan yang sampai bau mulutnya saja besok punya nilai di hadapan Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Puasa itu adalah amalan yang dengannya kita bisa layak masuk jannah melalui pintu spesial namanya pintu Ar-Rayyan. Makanya sebenarnya diwajibkan puasa itu malah berkah sekalipun jane berat. Sebab nek mboten diwajibke, aduh sing jenenge puasa niku jane-jane abote poal. Nggih. Bulan Sya'ban, puasa sunnah. Kadang wis dirancang, Bu, seneng esok puasa apa ya, Bu? Ya, puasa, Pak, gitu kan. Yuk kita bikin komitmen bareng, Senin puasa, Senin karo bojone, Pak, Senin puasa, Senin puasa. Barang Senin datang dan seterusnya bar subuh, Bu, iya situ puasa ora. Iya yo Pak, jane arep puasa malah kelalen orang gawe sahur. Mulai Kamis besok apa ya Pak ya? Mulai Kamis ya wis lah ora apa-apa, mulai Kamis besok. Bikin komitmen lagi. Kamis puasa, Kamis puasa. Bareng sahur ngantek tanduk, bareng bar subuh. Bu, piye sahur puasa jadi iya tapi jebul mengko sore kondangan jadi kepriwe ya gitu. Apa Senin ngesuk bae ya, Senin ngesuk nih. Akhirnya tunda Senin besok lagi gitu kan. Sekalipun sudah sahur dan seterusnya. Bareng wis dino Senin pripun? Lagi malah kudune tilik putu maring Klaten sih gimana ini kan. Maksudnya ya wis lah urung kiri sampai Sa'ban habis ternyata belum bisa gimana? Belum bisa puasa, tapi begitu masuk tanggal 1 Ramadan, ora sahur ya tayang puasa, tilik bayi sorene ya tayang puasa, putune teka mudik ya ternyata bisa puasa. Oh, dengan diwajibkan puasa justru jadi berkah. Kita jadi tadi tuh dapat upah apa? Pintu surga apa? Kemudian kita itu dibukakan pintu surga Ar-Rayyan, dosa terhapus, punya tameng dari api neraka, bau mulut lebih harum dari minyak kasturi dan seterusnya. Maka kita beruntung banget nih kalau masih bisa ketemu dengan Ramadan, karena Ramadan spesial, diwajibkan puasa. Rindu kita ketemu dengan bulan yang kayak gitu. Ini yang kedua, termasuk Ramadan itu spesial. Kenapa? Fihi tuftahu abwabul jannah. Spesial nih, gak ada di bulan yang lain kecuali Ramadan. Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Para ulama mengatakan bahwa ini maknawi. Bukan berarti betul-betul dibuka pintu surga, kemudian kita boleh masuk di dalam. Belum. Tapi di bulan itu Allah mudahkan hambanya melakukan amalan yang bisa mengantarkan ke surga, yang di bulan lain berat, di bulan Ramadan dimudahkan. Kaidah pokoknya kan ajak. Hufatil jannah bil makarih. Surga itu ditutupi dengan perkara yang tidak menyenangkan, tidak disukai hawa nafsu. Jadi kaidah pokoknya gitu Pak. Jalan-jalan ke surga itu gimana? Sempit, rekoso, menanjak, abot, angel. Itu jalan ke surga. Tapi spesial di bulan Ramadan, Allah mudahkan karena pintu surga itu dibuka. Makanya nggak usah kaget. Kalau bulan Ramadan mesti masjid sesak. Betul? Ada nggak orang yang jarang ngelongok masjid? Nggak ada. Nek bulan Ramadan itu tidak sergap naik masjid. Ada nggak? Orang usah daru-arui gitu. Dada daru-aru Allah rika mari masjid Ramadan rebe gitu. Nggak usah, justru kita sedang membuktikan oh memang bulan Ramadan itu bulan pintu surga dibuka. Orang itu dimudahkan untuk melakukan amal yang bisa mengantarkan ke surga. Kita secara pribadi saja ngaponi kok. Hari-hari ini di bulan Sya'ban kita suruh qiyamul lail 11 rakaat. Rasanya gimana? Abot Pak, abot banget. Kadang kalau hari-hari bulan Sya'ban ini malah gusare itu rasanya yuk enak banget itu. Alarm wis disetel jam 3 yuk. Mau disetel jam 3. Tengah 4 pola tangi. Bareng tengah 4 alarmnya bunyi lagi. Ngolah jam 4 iki saiki subuhe jam 4 wis likur wae kok gitu kan. Gitu kan.
Barang jam 4 bunyi, lah 10 menit maling lah. Mungkin 2 rakaat tambah 1 witir cukup gitu kan, jam 4 lebih 10 menit. Betul? Sehingga kita itu tahajudnya itu kalau hari-hari ini yang ngambilnya tetap paket hemat. 2 rakaat, 1 witir. Betul? Tapi coba buktikan, begitu malam 1 Ramadan, 11 rakaat qiyamul lail enteng. Enggak cuma semalam, 29 hari kita bisa. Kenapa? Karena memang pintu surga di bulan Ramadan dibuka. Bahkan biasanya orang yang di bulan lain itu seretepol, pelita ora ukur. Begitu masuk Ramadan itu nyah-nyoh, dadak kepengennya infak, kepengen sedekah. Biasanya bikin dawet dicampuri durian wae, kepengennya diunjuk dhewe. Ning nek teng bulan Ramadan kepengen apa? Bu, tambahi gawe sing akeh, gawe nang masjid menika diunjuk bareng karo kanca-kanca kok. Kepengennya itu berbagi, kepengennya memberi. Ramadan seperti itu. Betul? Dimudahkan oleh Allah untuk berbuat wajib. Makanya Ramadan itu spesial, sehingga kalau kita tuh kangen banget, rindu banget dengan Ramadan itu wajar. Sing urung kangen, urung rindu ya, ayo kita munculkan. Ini bulan spesial banget kok, kita dimudahkan untuk berbuat wajib di hari itu. Ditambah, watuhlaku fihi abwabul jahim. Spesial juga nih, hanya di bulan Ramadan. Pintu-pintu neraka ditutup. Maksudnya apa? Allah persempit hamba-hambanya kesempatan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Yang di bulan lain mau berbuat dosa apa saja lapang, berbuat maksiat apa saja itu omber. Tapi kalau di bulan Ramadan itu Allah persempit betul kesempatan berbuat dosa dan maksiat. Makanya nanti ada kaidah. Hati kita kok kepengen dijauhkan dari kemaksiatan, sibukkan dengan ketaatan. Nah, maksiat kan sebab kita itu nganggur gitu loh, nganggur dari kebaikan. Tapi sebenarnya ketika kita sibuk dengan berbagai kebaikan, ngantek orang kober berbuat dosa dan maksiat. Sebab jiwa ini nggak mungkin nganggur. Pokoknya naik orang apik-apik, ya mesti mikirnya sing elek. Sudah rumusnya gitu loh. Kepengen orang mikir sing elek, mikir sing apik-apik. Ramadan kan gitu. Sering kami sampaikan itu. Jam 3 bangun sahur. Ibadah sambil memperbanyak istighfar, karena Allah juga ngalem-malem tuh orang yang saat sahurnya itu wal mustaghfirina bil ashar, orang yang memperbanyak istighfar ketika sahur, perbanyak istighfar. Habis itu tindak ke masjid, sholat subuh, dilanjutkan dengan kuliah subuh. Habis kuliah subuh, sholat isyraq, pulang sudah dapat pahala haji umroh. Sampai ke rumah, apakah kemudian kita ngajem-ngajem? Enggak, dilanjutkan dengan tadarus, kejar target bisa one day one juice. Bahkan kemudian ketika mau berangkat beraktivitas karena tidak ada sarapan, tambah tuh 2 rakaat sholat duha, 2 rakaat sholat duha. Sampai di kantor karena lagi puasa, biasanya mungkin ngerumpi, ngobrol dan seterusnya, mulut rasanya kering, konsentrasi, langsung nyambut gawe. Jam 9, 10, biasanya apa? Tea break, coffee break, nggak ada tea break, nggak ada coffee break. Tambahi sholat duha, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Habis itu lanjutkan aktivitas. Duhur, nggak ada makan siang, apa yang kita lakukan? Tadarus. 4 rakaat sebelum duhur. Biasanya qobliyah ora koper, bisa qobliyah. Habis itu duhur, kemudian ba'diyah 2 rakaat. Ngaso qailullah, lanjutkan aktivitas. Tahu-tahu asar. Habis asar pulang ke rumah. Siap-siap apa? Buka. Nunggu buka sambil apa? Tadarus. Kalau sudah masuk waktu maghrib, rasanya cepet banget. Ngerti-ngerti? Isya. Habis isya langsung apa? Tarawih. Habis tarawih apa? Tadarus. Habis tadarus gimana? Pulang ngantuk. Saya tanya, sempat berbuat dosa? Sempat berbuat dosa? Nyaris nggak sempat, Pak. Nganti tonggone wajan, yo kapan ki ngene grendengi yo. Wah, iki jan kangen banget kepengen grendengi ge yo gitu. Apa jawabannya? Ngapunten banget deh, paling olah ngenteni 1 Syawal kita baru mulai grendengi. Arep grendengi wae ngenteni sebulan kok, Pak. Di bulan Ramadan itu kesempatannya itu dipersempit sama Allah. Lah kita kok ketemu dengan bulan yang seperti itu, kesempatan berbuat dosa itu dipersempit. Masya Allah, jadi sangat kangen, sangat rindu dengan bulan yang seperti itu. Belum lagi yang keempat, yang kelima nih ya, buat tuhallu fihi syayatin, spesial di bulan Ramadan, setan di bulan. Setan itu kerjanya apa? Ngalang-ngalangin kita berbuat bajik, ngalang-ngalangin kita itu beramal soleh, ngerayu-ngerayu kita untuk berbuat dosa, spesial di bulan Ramadan dibelenggu. Artinya gimana? Artinya kalau kita memang punya tekad kuat untuk berbuat bajik, nyaris nggak ada yang menghalangi. Asal kita itu punya niatan untuk beramal soleh, panen pahala, insya Allah mesti kesempatan. Ramadan kayak gitu, Pak.
Makanya kalau ada orang kok nggak rindu dengan Ramadan ini kan kebangetan Pol. Makanya hari ini kita tunjukkan spesialnya, harapannya ayo munculkan rasa kerinduan itu, kangennya dengan Ramadan itu. Dan puncaknya Nabi sebutkan, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Hanya di bulan Ramadan ada malam terbagus sepanjang 1 tahun, yaitu malam yang nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar.